Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita masih di bab qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan mereka mencintai berhala tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis berikutnya, ayat dalil berikutnya, yaitu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kalian cintai ketimbang jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggu saja, fatarabbasu, maka tunggu saja, hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah itu tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Di sini ikhwah masih menyinggung masalah cinta, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang lalu telah kita pelajari bahwasanya sebagai seorang mukmin harus dia lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Ya, harus dia mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Kemudian cinta yang terkait dengan Allah sudah kita pelajari juga, yaitu mahabbatu apa? Mahabbatu fillah. Cinta mahabbatullah, mencintai Allah. Yang kedua mahabbatu fillah, cinta di jalan Allah, artinya mencintai orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang ketiga yaitu al-mahabbatu ma'allah, cinta
bersama Allah, dan ini yang disebut dengan cinta yang syirik, karena dia mencintai selain Allah, mencintai Allah dan mencintai juga selain Allah dengan kecintaan yang sama. Kemudian ikhwah, yang dibahas di sini yang dia bermasalah pada tauhid, yaitu apabila selain Allah lebih dia cintai. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, disebutkan dalam surat Taubah ayat 24, katakan ya Muhammad, in kana abaukum, apabila ayah-ayah kalian. Ya ikhwah, kita sebagai manusia pastilah kita mencintai orang tua kita, terutama ayah kita, ya, terutama ayah kita. In kana abaukum wa abnaukum, kemudian anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan teman-teman dan saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Ini memang 4 hal yang sering dicintai oleh manusia: ayah, anak, saudara, dan kerabat. Demikian ikhwah. Inilah dia. Umumnya manusia itu cinta dengan ini semua, karena ini merupakan orang-orang terdekat mereka. Kecuali kalau dia punya masalah, ya, kecuali dia punya masalah dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Demikian ikhwah. Ya, nanti akan berkuranglah cintanya. Tapi kalau pada dasarnya, ya inilah orang-orang kerabat kita yang kita cintai, dan inilah yang paling dekat: ayah, anak, saudara, dan kerabat. Demikian asyirah, kerabat-kerabat terdekat. Kemudian wa amwalu liqtaraftumuha, dan harta yang memang kalian usahakan. Makanya ikhwah, pada dasarnya mencintai ayah, anak, kerabat, saudara kita itu suatu hal yang wajar. Tidak ada sedikit pun dibahas dalam permasalahan tauhid. Jika mereka mencintai ini semua, mencintai kerabat-kerabat terdekat mereka, taklah dikatakan mereka itu musyrik, ya. Tidak bisa dikatakan musyrik, karena ini suatu hal ikhwah yang disebut dengan mahabbatut tabi'i, kecintaan yang memang sudah jadi watak seseorang. Memang bawaan seseorang, dia mencintai orang-orang kerabat-kerabatnya ini. Demikian juga wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan. Namanya juga dia sudah berusaha dari pagi sampai malam, dapatlah. Gimana dia tidak mencintai ini? Bahkan saking dia mencintai ini, bisa dia jatuh jadi orang yang pelit, bisa? Karena dia merasa, saya sudah capek loh mencari ini, masa saya berikan? Nah, gitu. Masa saya berikan kepada orang lain? Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini bisa seorang itu mencintai hartanya, bisa. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatir dengan rugi. Ya, mana ada orang yang berdagang tak khawatir rugi? Ya kan ikhwah? Ya, kalau semua orang dagang tuh kepinginnya untung, ya, untung. Tidak ada orang yang berdagang cita-citanya rugi. Nah, mendingan gak usah dagang dia. Pedagang itu kepinginnya untung. Semakin ulung dia, semakin sedikit modalnya, maka harapannya semakin besar keuntungannya. Dengan modal yang sedikit-sedikitnya bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip pedagang, yang kadang-kadang sampai menzolimi orang lain. Itulah yang kata Rasulullah, at-tujjar umul fujjar, pedagang itu penjahat. Ya, tapi enggak di sinilah ya. Masya Allah, di sini bagus-bagus lah insya Allah. Demikian, at-tujjar umul fujjar, pedagang itu penjahat. Kenapa ikhwah? Sangkin hitungannya untung rugi. Itulah dia. Karena dia setiap berdagang kan memang hitung-hitung ikhwah. Hitung-hitung berapa untung. Kalau nggak dihitung-hitung, gimana tahu dia untungnya? Nah, makanya semakin ketat hitungannya, berarti dia semakin khawatir akan rugi. Itu ikhwah. Jadi intinya bahwasanya tidak ada seorang pedagang pun yang nggak khawatir kalau dagangnya rugi. Itulah makanya diusahakan agar agar barang dagangannya bisa dibeli orang. Demikian ikhwah. Bahkan ada yang saking khawatirnya dagangnya itu tak dibeli orang,
Dia rela dengan menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Masih mendingan ikhwah, sumpahnya masih sumpah yang asli. Ada juga sumpah palsu, nggak peduli dia. Pak, ini asli Pak. Oh, asli kali nih Bu. Masya Allah nih, bagus sekali nih barangnya. Demikian ikhwah. Luntur nih. Dijamin nggak luntur. Dijamin nggak, padahal dia bohong ikhwah. Maka dalam masalah ini dikarenakan apa itu dia lakukan? Karena takut rugi. Itu ikhwah, karena takut rugi. Kemudian wa masakin tardaunaha, dan rumah yang mereka ridho. Artinya rumah yang tempat mereka nyaman. Ikhwah, kita punya rumah. Rumah itu kan memang tempat kita balik kan. Tempat kita kembali. Makanya orang akan membuat rumahnya itu gimana caranya ketika dia pulang itu nyaman. Dan nyaman itu tidak harus besar, tidak harus indah. Nyaman itu tidak harus besar, tidak harus indah. Indah dan besar itu tergantung dengan pitihnya. Itu dia. Ya, semakin dia punya dana, dia akan menjadi lebih lebih memperluas cara mendapatkan kenyamanannya. Pernah saya katakan ke antum bahwasanya saya pernah masuk WC orang kaya berat. Saya kira WC-nya itu seharga rumah saya lah, saya kira itu. Demikian ikhwah. Mungkin kalau kita masuk situ nggak kepingin keluar. Itu masih WC-nya tok. Itu ikhwah. Pembantunya waktu itu hitungannya 12 orang. Nggak tahu itu apa aja. Itulah ikhwah. Ya gimana? Dia punya duit. Ya dia punya duit. Jadi makanya antum jangan buat WC seharga WC dia. Demikian. Kan dia nggak punya dana untuk itu. Kenapa orang sampai seperti itu? Karena ingin dia membuat rumahnya nyaman. Demikian ikhwah, nyaman. Sebenarnya yang buat nyaman kita itu apa? Qanaah. Itu dia. Qanaah itulah yang membuat kita nyaman. Kalau kita nggak qanaah, sebagus apapun rumah kita, nggak akan membuat kita menjadi nyaman. Kemudian apa lagi yang membuat rumah itu nyaman? Apa lagi? Apa? Hah? Istri, betul. Mana kok nggak kuat ya? Betul itu, istri Bu. Ya, istri. Ya kalau nyaman-nyaman kali rumah kita sudah rumah RSS, rumah sangat sederhana, susah selonjor. Kemudian masuk rumah sudah kena repet, Allahu Akbar itu. Itu cepat meninggal suaminya itu. Kalau begitu ikhwah. Demikian ya. Jadi ikhwah, ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini, inilah yang memang disukai oleh manusia. Ada lagi kan Allah sebutkan zuyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan terhadap syahwat. Hubbus syahwat minan nisa. Ya, syahwat terhadap wanita, kecintaan terhadap wanita. Wal banin, terhadap anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan harta benda yang terdiri dari emas dan perak. Ya, kenapa emas dan perak? Emas dan perak itu lambang harta ya. Ya, emas dan perak itu lambang harta. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang terlatih. Nah, kalau kita lihat sepeda motor, mobil, kan ada orang yang pantang terletak alik ngelap mobil, ngelap motor itu masya Allah kinclong terus kilat. Dilap setiap hari sampai cat itu tipis. Masih kena lap aja. Dan begitu kok senang dia, bukan apa. Orangnya senang dengan yang seperti itu. Kan beda kalau kita kan sepeda motor seminggu sekali berapa kali cucinya? Dua bulan sekali. Nah, demikian. Sampai pakai obeng ngerak bawahnya itu lumpurnya kan. Harus gini. Itu ikhwah. Ada yang memang dia senang. Ada yang memang sengaja ya, oh ini transportasi, kenapa dipikir-pikir kali gitu lah kira-kira kan. Ada yang memang dia bukan hanya sekedar ini jadi tumpangan dia, tapi ini memang dia suka dengan kendaraan itu. Sampai-sampai perhatian dia bisa lebih terhadap kendaraan ketimbang istri. Bisa seperti itu ikhwah. Saking dia senang. Kan ada orang yang koleksi sepeda motornya berapa? 10 begitu. Ada yang suka
mobil, koleksi mobil sekian. Nah, demikian ikhwah. Ya karena dia senang, mau gimana lagi. Taib. Kemudian wal khailil musawwamati wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Ikhwah, kalau seorang yang hobinya beternak, dia bisa betah di kandang itu. Nengokin kambingnya, begitu senang nengokin kambingnya. Itu ikhwah, perhatikannya. Dan dia menjiwai, dia tahu dia ini kambing mencret ini. Ini kambing stres ini. Ada ikhwan kita ditinggalnya kambingnya, pulang dia tengok, begitu dia pulang tengok, ini stres ini kambing ini stres. Gak tahu dia dari mana taunya. Tapi kan berdasarkan pengamatan, gitu kan. Seperti kita misalnya hari-hari dengan istri, kan kita tahu kapan dia ngambek, kapan dia marah, walaupun nggak ngomong, kan tahu ikhwah kan. Karena hari-hari istri kita juga tahu kita. Kapan si istri juga tahu kita tuh kapan marah, walaupun kita nggak bilang-bilang, cuman nggak ngomong aja, tahu dia. Ini suami sedang marah, demikian ikhwah. Ya macam kambing itulah. Ya, maksudnya bukan nyamakan dengan kambing, bukan maksudnya. Artinya ketika dia sering berinteraksi dengan kambing, dia tahu ini kambing sedang begini, ini kambing sedang begini, demikian ikhwah. Tahu dia. Senang. Ya kalau bagi orang yang tidak biasa ternak, ya dia bau lah di kambing, ngapain kan ke kandang kambing. Tapi begitulah ikhwah. Demikian. Kemudian apa ikhwah? Wal an'ami wal harth, dan tanaman. Nah, ini sebagian orang senang dengan tanaman. Ya, pokoknya dia senang dengan tanaman. Terkadang apa yang ditanam subur, apa yang ditanam subur. Ada orang yang apa yang ditanam mati, apa yang ditanam mati. Demikian. Bahasa orang sini apa? Tangannya panas. Panas. Ya, gitulah. Yang ditanam hidup, tanam hidup dingin. Nah, gitulah istilahnya, bukan tangannya menghidupkan, tapi cocok dia cocok tanam. Itu dia. Ada yang bukan hanya tanaman, apa yang dipegangnya mati. Demikian ikhwah. Kasih pinjam sepeda motor, rusak sepeda motornya. Pokoknya apa saja. Demikian. Suruh tinggal di rumah, runtuh rumahnya, gitu kira-kira. Memang ada yang seperti itu. Tapi intinya ikhwah, apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memang kesenangan manusia. Nah, hanya saja jangan sampai itu semua, ya, kecintaan kalian itu kecintaan yang wajar. Orang suka cinta, sayang dengan kendaraannya, dengan rumahnya, dengan anaknya, dengan dengan dagangannya, dengan hewan ternaknya, dengan pertaniannya, perkebunannya, itu satu hal yang wajar. Tetapi kalau itu semua lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya, itu baru nggak wajar, nggak boleh. Ya, itu baru tidak dibolehkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika semua itu lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Ya, jika itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saja hancurnya. Itu ikhwah, tunggu saja. Jadi di sini apa contohnya, misalnya bahwasanya itu semua lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Misalnya nih lagi asyik dengan ngurus ternaknya misalnya, sampai lupa sholat, atau bukan lupa sih, sampai lalai sholat, atau sampai selesai waktu sholat baru dia sholat, saking asyiknya. Dan kita kan memang sering seperti itu ikhwah. Ya, kalau masih adzan saja kan kita belum bergerak. Demikian. Kita kan hari-hari kan kita aktivitas. Ya kan? Hari-hari kita beraktivitas, punya masing-masing. Ketika adzan berkumandang, ketika mendengar Allahu Akbar, idealnya bagaimana? Kita letakkan kan? Ya. Kita letakkan kerjaan kita itu. Kecuali kalau makan. Kalau makan lanjut. Kalau kerjaan selesaikan, dihentikan. Itu idealnya. Tapi kan tidak seperti itu. Dikit lagi, tanggung. Nah, itulah dia. Itu bahasanya. Dikit lagi, tanggung, belum qomat. Kan gitu biasanya kita. Belum qomat. Tidak qomat, Allahu Akbar. Nantilah agak-agak dekat-dekat ruku baru. Nah, gitu. Agak-agak dekat-dekat ruku, yang penting kan dapat rakaat pertama. Demikian ikhwah. Ya, godaan itu begitu terus. Kalau kita biasanya kalau di atas kendaraan, ya kan?
Di mana nih sholat zuhurnya ini? Sudah mulai ancang-ancang gitu kan? Jam-jam 12 naik sepeda motor, di mana nih zuhurnya? Ah, di sana aja nih, ini pas ini zuhur. Begitu masuk, ah sana aja lah, sikit lagi. Baru azan kok, gitu kan? Baru azan kok, tengah jalan macet. Akhirnya nggak dapat jamaah. Padahal kita maksudnya itu kalau bisa pas turun, pas jamaah kan, gitu kan? Pas turun, pas qomat, makanya kan begitu. Perhitungan kita. Begitu sampai di masjid ini, ah masih azan. Ah lanjut aja, depan masih ada masjid. Tuh, depan ada masjid. Apa namanya? Ternyata apa yang terjadi, apakah macet segala macam, akhirnya jangankan dapat takbiratul ihram, dapat salam pun enggak. Kan terlambat gara-gara itu tadi, nantilah. Gimana antum? Antum merasakan enggak itu kalau lagi jalan? Berarti sama antum ya? Bukan mau sama kita. Iya, itu sama. Bisikan modalnya itu sama semua. Bisikan itu sama semua. Demikian ikhwah. Hanya ada yang tergoda, ada yang enggak lah, saya mau sholat sunnah lagi. Oh, masya Allah tuh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa namanya? Enggak pas daripada nanti terlambat. Nah, begitu. Ada yang begitu ikhwah. Azan dapat berhenti. Di sana kan ada enggak? Kadang-kadang kita kalau ada bertiga berempat gitu kan, sholat di mana nih? Nah, gitu. Ada nih, ada depan aja, gitu kan? Depan saja. Siapalah yang voting yang paling banyak, yang paling kuat. Begitulah ikhwah, ya. Terkadang ikhwah rahimanallah wa iyyakum, benda-benda dunia yang kita cintai ini terkadang mengalahkan kita, ya. Mengalahkan kita, lebih kita utamakan ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kiaskan yang lain, misalnya, wah rumah ini belum dicat ini, misalnya belum dicat, oke lah belum dicat, berapa lah ini? Tapi saya mau umroh, gitu kira-kira mau umroh. Nah, ini nggak ada endorse travel ya, nggak ada travel apapun di belakang saya. Jangan dikira lagi endorse travel. Udah, udahlah umrohnya tahun depan aja lah. Saya mau ngecat rumah, gitu kira-kira. Ya, padahal rumahnya nggak dicat nggak apa-apanya. Itu ikhwah. Itu dan contoh-contoh seperti ini banyak. Ya, contoh-contoh seperti ini sangat banyak. Dan kita yang merasakan sendiri. Aktivitas kita sehari-hari itu biasanya mulai teruji ketika adzan, ketika taklim, terutama kalau pas jadwal taklim bentrok dengan main bola, pertandingan bola, apalagi timnas yang main, gitu kan? Itu bentrok itu biasanya. Aduh, ini sekali-sekali nih. Istikharah, insyaallah. Demikian. Ya begitu ikhwah. Memang kehidupan itu bergolak begitu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang seri. Nah, begitu ikhwah. Dan memang kita menangkan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau seandainya itu semua lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu saja, ya. Hatta ya'ti Allah bi amrih, hingga Allah Subhanahu wa taala datang membawa ketentuannya. Dalam hadis yang lain Rasul pernah mengatakan, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara 'inah riba, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian sudah mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan lah, ya. Kemudian waraditu bizara, dan kalian ridho dengan zara, dengan pertanian, perkebunan. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullah, maka Allah akan menghinakan kalian. La yanzighuhu hatta tarji'u ila dinikum. Dia tidak akan angkat kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hatta tarji'u ila dinikumul ula, hingga kalian kembali pada agama kalian yang pertama. Ya, hingga kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Memang ikhwah, kalau kita introspeksi diri kita akan dapati kita di mana posisinya. Ya, kita akan dapati di mana posisi kita. Kita bisa introspeksi ketika antara diri kita dengan adzan, antara diri kita dengan Al-Quran. Itu ikhwah.
Dua ini saja kita sudah tahu di mana posisi kita. Dua ini. Kalau semakin jarang baca Quran, berarti memang sudah mulai semakin jaraklah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ikhwah. Ya, kadang-kadang kan kita merasa nggak penting itu, padahal penting nggak penting kan kita harus baca Quran itu, ikhwah. Ini yang paling mencolok kalau sekarang ini saya lihat. Mencolok. Karena kalau kalau sholat wajib oke lah. Kalau sudah lama ngaji kan nggak mungkin lah nggak sholat. Kalau terlambat ya udah, tuh memang terlambat lah bawaannya, memang watak aslinya memang terlambat. Udah. Tapi kalau yang namanya adzan baca Quran itu kan sering tergeser. Sering tergeser, apalagi kalau dengan media-media sosial. Itulah ikhwah, ya. Tinggal kita coba kita ini di mana nih posisi kita? Ya, di mana posisi kita? Kalau memang posisi kita selalu memenangkan Al-Qur'an, menangkan adzan, berarti masya Allah itu. Berarti dia orang yang kuat, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan dia, dan semoga kita senantiasa Allah beri taufik. Karena kalau tanpa taufik, ikhwah, kalah terus kita. Sementara godaan itu terus ada, terus terus godaan-godaan itu terus berganti, dia terus bervariasi, ikhwah, ya. Godaan-godaan itu bervariasi terus, bervariasi sehingga dia membuat kita tertarik terus, dia lompat dari yang satu ke satu yang lain, ya. Variasi yang lain. Kenapa kita bisa betah nge-scroll TikTok, Instagram, Facebook? Kenapa? Karena variasi kan, bervariasi. Kenapa televisi sekarang mulai ditinggalkan orang? Iya, karena itu aja. Demikian, ikhwah, karena itu aja. Ikhwah, manusia itu suka variasi, tapi variasi itulah yang membuat akhirnya manusia kita menjadi semakin lalai. Kalau istri, antum harus istiqomah. Demikian. Kalau seandainya istri pun bosan, lah jangan, itu berarti memang setan itu. Jadi yang membuat antum nggak bosan apa? Entah kenapa kalau nengok istri tetangga itu saya nggak bosan, itu berarti setannya masuk tuh. Hati-hati itu, karena setan selalu, ikhwah, dalam masalah ini entah kenapa cobaan ikhwan tuh di sini nih sekarang, masalah perempuan, ya, terutama di kota-kota besar. Mulai masya Allah ya banyaklah keluhan-keluhan para istri, masih istri-istri mudanya, bukan istri tua, istri muda, suaminya begini begitu. Demikian, ikhwah. Jadi begitulah, apalagi mungkin karena semakin mudahnya berinteraksi, apalagi bertelepon, apalagi kalau media sosial. Kalau untuk booking, ada yang open BO, ya, itu mudah sekarang. Tinggal nggak usah banyak komunikasi, ketemu saja di titik TKP gitu kan? Saya mau tahu reaksi. Iya Ustadz. Biasa tandain lo yang bilang iya Ustadz itu. Ada demikian, ikhwah, ya begitulah, ya begitulah. Ya, ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Pening kita dengarnya, ikhwah. Ya, satu hal yang sebenarnya kurang wajar kan kalau yang sudah ngaji tapi terjadi. Itu dia. Tapi terjadi. Kemarin malah lebih parah lagi, ikhwah, ada kisah dari ikhwan kita, akhwat yang sudah ngaji punya suami 4. Nggak tahu suami yang ini si suami ini nggak tahu kalau istrinya itu sudah punya suami 4. Kan paten kali kan? Nah, begitulah, ikhwah. Jadi harus hati-hati sekarang ini. Kemarin kita cerita, kemarin ada seleksi haji di Indosat. Saya cerita saya juga ngerti karena baru tahu informasi dari mereka. Sekarang itu yang lebih meresahkan LGBT. Jadi sekarang itu laki-laki pacaran laki-laki itu sudah semakin semarak lah dia. Kalau Ustadz ke mall, katanya biasa itu laki-laki gandengan tangan, wajah glowing. Ya, yang wajah glowing itu mama itu. Kita wajah glowing, kenapa? Barat sana ada pejuang begitu kan, merdeka gitu. Ini glowing,
macam apa cowok cantik gitu. Tapi itulah sekarang banyak terjadi. Mulai dia semarak, mulai dia apa namanya menggurita di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Itulah pengamatan mereka, sampai dia tanya, Ustaz, ada nggak kalau untuk apa namanya, untuk narkoba kan ada apa namanya, rehabilitasi, ya itu dia. Ada nggak yang untuk ini? Nah, kan memang belum punya, ikhwah. Dimanapun belum ada untuk menyelesaikan masalah yang LGBT ini, karena memang kecenderungan suka dengan sesama jenis. Ini kan ada kelainan. Kalau narkoba kan itu kan ada tempatnya. Ada nggak tempat ini? Dan memang ikhwah belum ada. Ya belum ada. Entah kita buat, kemudian di situ disediakanlah sansa supaya dia jadi laki-laki betul. Pukul pak. Pulang dah begini kan. Yang tadinya begini nasuk, pulang begini. Begitu, ya Allahu a'lam. Tapi begitulah ikhwah yang digelisah. Apa katanya? Saya jadi resah Ustadz punya anak laki-laki. Itu katanya. Saya jadi resah Ustadz punya anak laki-laki. Begitu ikhwah sekarang. Ya sebagian orang meresahkan anak. Takut anak laki-laki menjadi melambai. Itu dia. Dan yang melambai ini katanya cerdas-cerdas juga. Cerdas. Kalau dia menjadi customer service, itu memang bagus, bahasanya bagus, pelayanan bagus, begitu. Itulah ikhwah, tantangan antum. Hati-hati yang punya anak laki-laki, ya. Nah, jangan nanti dia berteman pulang-pulang, Abi. Hati-hati. Sampai kawan ini ada yang pesan, nah kamu kan nanti ayah masukkan ke pesantren. Nanti kalau ada yang pegang-pegang pinggul, tumbukkan langsung. Sampai begitu pesannya, saking khawatirnya. Begitu ikhwah, ya. Mungkin karena kita di Semen Cirim ini nggak gitu lihat ya. Dia biasanya ngumpulnya di mall begitu-gitu. Udah, saya juga pernah ke mall tapi kan nggak nengok kiri kanan. Beli pulang udah selesai. Nggak pula nengok kiri kanan, nengok cowok-cowok yang gandengan tangan, nggak tertengok pula kan saya. Kalau ada kan bisa jadi bahan, itu kan bahan kajian. Tapi nggak teramati pula. Begitulah ikhwah, ya. Jadi intinya adalah bahwasanya ikhwah, ya, bahwasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus melebihi yang lain-lainnya. Kalau ngomong kita katakan ya, kita lebih cinta kepada Allah Rasulnya, tapi prakteknya itu sebenarnya, karena cinta itu kan perlu pengorbanan kan, ya. Kalau cinta itu hanya ngomong, itu gombal namanya. Cinta itu terkadang nggak perlu diucapkan, tapi butuh kelihatan. Aksinya yang terpenting, bukan hanya ucapan. Walaupun ucapan itu juga diperlukan untuk orang-orang yang ada sekitar kita. Tapi kalau untuk Allah nggak perlu ucapan, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu dan terlihat dari apa yang kita lakukan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dari Imam Bukhari radhiyallahu dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Anas bin Malik qala sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih engkau cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua umat manusia. Itu ikhwah. Jadi Rasulullah mengatakan harus aku lebih engkau cintai ketimbang semua orang. Umar bin Khattab pernah ikhwah mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai kecuali diriku. Artinya kalau masih diriku, aku lebih cinta diriku ketimbang dirimu. Kata Rasulullah, enggak ya Umar, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu. Lantas langsung Umar mengatakan, anta ahabbu ilayya min nafsik. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang baru Umar. Begitu ikhwah. Tapi Masya Allah, bisa langsung berubah ikhwah, kan luar biasa itu ikhwah ya. Artinya para sahabat ini memang untuk baik itu bisa cepat. Untuk mengalihkan ini lebih cinta daripada ini kan enggak, itu perlu proses. Ya kan? Proses. Karena untuk mencintai sesuatu itu kan juga punya proses ikhwah. Kenapa ini lebih dicintai? Itu kan juga punya proses.
Tapi ketika itu dibalik langsung itu nggak semua orang bisa. Sekarang Rasulullah, Anda lebih aku cintai ketimbang diriku. Pan barusan beberapa menit sebelumnya dia katakan, aku lebih cintai diriku dibandingkan dirimu. Ketika Rasulullah katakan nggak bisa begitu, harus aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Sekarang Rasulullah, Anda lebih aku cintai ketimbang diriku. Bisa seperti itu cepatnya. Itu menunjukkan bagaimana para sahabat ini waqafan ala sunnah, betul-betul berdiri atas sunnah. Ketika itu satu hal yang salah, mereka cepat berubahnya. Bahkan terkait masalah hati, itu kan masalah hati. Ya, nggak bisa kalau kita gerakan, kita mau ke kanan, kata orang kiri, bisa kita kiri. Tapi kalau hati gimana? Ya, hati itu gimana? Karena semua itu berproses kalau masalah kecintaan. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian di sini sebutkan ikhwah perkara yang dapat membuat kita mencintai Rasulullah. Satu, mengenal kemuliaan akhlak Rasulullah. Yang kedua, mengingat jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tambahkan, melihat bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sejarah beliau itu luar biasa, ya. Pengorbanan beliau juga sangat luar biasa terhadap umatnya. Ya. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana cintanya beliau terhadap umat, luar biasa itu ikhwah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa susah kalau kalian itu susah. Perkara yang memberatkan kalian itu membuat dia susah. Demikian. Kepinginnya Rasulullah itu ya agama ini mudah begitu. Makanya ketika beliau melihat sholat tarawih sudah hari ketiga itu membludak, yang beliau khawatirkan bukan apa-apa. Melihat semangat kan luar biasa para sahabat. Yang tadinya sedikit, hari ketiga membludak sampai keluar masjid. Demikian ikhwah. Yang dikhawatirkan Rasulullah bukan masalah masjid nggak nampung, tapi ini jangan-jangan jadi wajib. Kalau kita kan membludak senang kita kan, wah ini masya Allah antusias jamaah kaum muslimin, masya Allah antusias untuk untuk datang ke tarawih, begitu ikhwah. Ya, tapi Rasulullah bukan itu yang beliau tengok, yang beliau lihat ini saya khawatir ini menjadi wajib. Oleh karena itu di hari keempat nggak datang lagi Rasulullah, nggak keluar lagi. Subuh ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir nanti menjadi wajib. Itu ikhwah. Kan luar biasa ikhwah cintanya beliau. Gak mau menyusahkan kita. Padahal kalau beliau sendiri sanggup kan? Beliau sendiri sanggup. Orang beliau sholat juga sampai bengkak kakinya juga gak ada masalah. Sampai Aisyah pun merasa kasihan kan beliau. Ya Rasulullah kenapa sampai seperti itu? At-tatawaramat qadamah, sampai bengkak kakinya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda kan sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kenapa sampai bengkak-bengkak kaki? Demikian. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Loh, aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Bayangkan gitu. Kalau dosa kita sudah diampuni yang lalu dan akan datang, main bola aja lah bawaannya kan. Main bola, main tenis gitu. Udah diampuni. Demikian. Tapi ternyata memang ikhwah, orang-orang yang dijamin masuk surga dan diampuni dosanya, itu malah memang orang-orang yang rajin-rajin. Ya, yang rajin-rajin. Bukan orang-orang yang malas-malas. Jadi kesimpulan dia itu masuk surga memang cocok dengan kehidupan dia. Itu dia. Bukan berarti dia mendengar dia masuk surga, oh aman, berarti kita bisalah leha-leha, bisalah santai-santai. Ternyata nggak begitu. Semua orang yang dijamin masuk surga itu semuanya memang orang-orang yang yang bersungguh-sungguh memang. Dan dia tidak terpengaruh dengan menyebut dia lalai dengan berita bahwasanya dia masuk surga. Rasulullah kan sebutkan ada 10 orang kan jelas-jelas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Banyak yang disebutkan Rasulullah masuk surga. Tapi ternyata memang orang-orang ini walaupun dia tahu memang orang-orang rajin, luar biasa. Rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi azizun alaihi ma anittum. Beliau berat kalau melihat ada yang membuat susah umatnya. Demikian. Makanya kalau waktu awal diwajibkan sholat kan berapa? 50 kan? Iya, namanya juga pemain baru beliau kan, junior, nabi terakhir.
Nabi bungsu kita katakan. Terakhir, ketemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan oleh Allah? 60 sehari semalam. 60 sehari semalam. Nabi Musa yang sudah pengalaman, kan bagaimanapun the experience is the best teacher, ya kan gitu kan. Demikian, Muhammad nggak sanggup tuh umatmu. 50. Ikhwah, coba bayangkan kalau seandainya memang betul-betul satu hari 50 kali itu, berarti berapa menit sekali kita sholat? Bagi 5 lah ya, bagi 5. Taruhlah 24. Berarti 1 jam 2 kali kan? Sekitar 20 menit sekali sholat. Demikian ikhwah. Sehari semalam. Terus tidurnya gimana jadinya? Oke lah, dipadatkan. 6 jam tidur malam, dipadatkan. Berarti bukan nggak 15 menit sekali kita sholat. Kerjanya gimana jadinya? Demikian. Saya nggak bisa bayangkan itu pas ujian, lagi 2 soal, sholat Pak. Demikian. Itulah ikhwah, Nabi Musa mengatakan Muhammad itu nggak sanggup. Akhirnya Rasulullah minta keringanan dari Allah, dan Rasulullah nggak malu di hadapan Allah. Hingga akhirnya 5. Nabi Musa masih katakan, Muhammad minta lagi. Kata Rasulullah, saya malu. Akhirnya Allah mengatakan memang 5, tapi sama dengan 50. 5 tapi sama dengan 50. Kenapa beliau bulak balik? Ada yang mengatakan, ini hadis dhaif. Ada pula Allah bisa dinego-nego gitu kan. Gimana lah jawabnya? Kan cerita Isra Mi'raj itu begitu. Isra Mi'raj, kemudian ada datang syariat salat. Masa sih Allah bisa dinego-nego begitu? Gimana jawabannya? Karena sebagian orang menganggap hadis Isra Mi'raj ini enggak bisa terima, karena masa ada nego-nego. Kan Allah enggak tegas. Wah, gitu kan. Kenapa enggak selesai? Ini pakai dinego-nego. Gimana? Apa yang mau antum jawab? Syubhatnya tahu kan? Apa? Iya, kenapa Allah bisa dinego? Gini aja lah, yang bisa jawab boleh pulang. Udah biar cepat kita pulang. Yuk. Udah pulang. Gimana kira-kira? Kenapa nggak Allah katakan 5 selesai? Pakai proses 50, akhirnya 5. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hikmahnya adalah di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rahmatnya kepada manusia. Allah juga ingin menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Coba seandainya 5 selesai, nggak ada cerita. Kan nggak dipahami betapa Rasulullah itu sayang dengan umatnya, dan nggak difahami bahwasanya Allah itu sayang dengan hambanya. Dengan ada bisa segini ya Allah, ya udah begitu. Jadi manusia itu perlu pembuktian, dan Allah sudah tahu juga bahwasanya ini ujung-ujungnya 5. Begitu, ujung-ujungnya 5. Sama seperti ikhwah, antum tahu, anak antum kan biasa kan, kalau biasa ada nego gitu kan. Ya, jajan ya. Berapa? Goceng ya, gitu kan. Kita tahu nanti dia mintanya nanti di dealnya di 10.000 misalnya. Kenapa? 1.000 ya? Ya, masa 1.000 sih ya? Jadi mau berapa? 10.000 lah ya. Udahlah 1.250 ya. Naik 250 kan lumayan. Itu. Akhirnya kan nanti ada sampai pada titik. Artinya kita itu bisa dinego. Demikian ikhwah. Demikian. Tapi coba ya duit ya, 10.000 misalnya. Kan nggak ada nggak ada usaha gitu kan. Apalagi kalau anak-anak kita yang pintar-pintar ikhwah, yang jajannya biasanya kalau minta 2.000, begitu ada tamu ya 10.000 katanya, diperasnya gitu. Karena tahu kalau ada tamu kasihnya nggak ada tidak akan bantah gitu. Nah, demikian ikhwah. Apalagi kalau sempat nangis, tambah mahal itu jadinya. Begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW itu sangat sayang pada umatnya. Kisah kita tentang masalah dilarangnya menjadikan kuburan jadi masjid di akhir jilid yang pertama kemarin.
Itu kan Rasulullah dari awal sudah mengatakan la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Udah? Itu hari biasa. 5 hari sebelum meninggal kembali disebutkan la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. 5 hari sebelum wafat. Kemudian di hari beliau wafat masih dibilang lagi la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Begitu ikhwah, sampai 3 kali. Saking sayangnya beliau, karena beliau tahu bahwasanya memang kuburan itu sumber kesyirikan. Kalau tidak pandai, tidak mewanti-wanti, kuburan merupakan salah satu sarana yang banyak terjadi kesyirikan. Buktinya Rasulullah di awal Islam itu melarang kaum muslimin ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu kularang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang silahkan. Karena awal-awalnya kaum muslimin itu masih lemah imannya. Demikian seperti hadis Abu Waqid Al-Laythi ketika dia mau pergi perang Hunain. Abu Waqid Al-Laythi itu juga termasuk sahabat yang baru masuk Islam pada perang Mekah, pada Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Ketika di jalan dia katakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum data anwat." Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon yang bisa diambilkan berkah. Sebagaimana orang-orang Quraisy itu punya datu anwat, tempat mereka gantung-gantungkan senjata. Mereka kalau mereka mau perang, pedang-pedang dan senjataan itu digantung-gantungkan di pohon itu untuk mengambil berkah pohon. Jadi mereka minta untuk Islam juga punya begitu pohon berkah gitu. Demikian. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan baru masuk Islam, belum begitu paham. Makanya Abu Waqid Al-Laythi mengatakan kunna hadithu kunna hadithu bi Islam. Kami itu baru masuk Islam. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini memang harus benar-benar kita fahami. Udahlah. Ada yang mau nanya? Ya. Di 0813 juga boleh. 0813 600 661. Ya. Boleh kita sholat tahiyat di masjid? Boleh? Boleh? Dah. Oh iya. Bagaimana jika kita sempat mengqadha puasa Ramadan selama setahun? Jika tidak sempat, apakah ada kafaratnya? Ikhwah, adapun kafaratnya setahu saya berinfak dinar atau setengah dinar. Setahu saya hadisnya dhaif. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa in kuntum ala safarin wa in kuntum mardo wa in kuntum ya awalnya, apabila kalian sakit aw ala safarin atau sedang safar fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka gantilah di hari yang lain. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan, ya kalau tahun ini nggak sempat ya tahun berikutnya, karena Allah hanya menyebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhor, gantilah di hari yang lain, tidak harus tahun itu. Demikian ikhwah. Jadi boleh ya, hanya saja kita punya hutang puasa itu kan artinya hutang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu ayyuqadha. Hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dilunaskan terlebih dahulu. Makanya jangan dileler-leler, jangan dinanti-nanti, kan nanti jangan. Segera. Makanya kalau antum punya hutang puasa, maka utamakan dulu membayar hutang puasa, baru kemudian puasa sunnah. Demikian ikhwah. Karena secara prinsip Allah itu lebih suka kita itu melakukan perkara yang diwajibkan ketimbang yang disunnahkan. Ya, Allah lebih suka kita itu melakukan perkara yang diwajibkan ketimbang yang disunnahkan. Jadi kalau sudah kita melakukan yang wajib, baru silahkan yang sunnah-sunnah. Itulah sebabnya ikhwah para ulama kita melarang berinfak kalau kita masih punya hutang. Maksudnya hutang di sini hutang yang memang sudah harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Ya. Kita punya duit nih, kita punya hutang yang besok harus saya bayar. Sementara saya punya uang 1 juta untuk membayar hutang besok.
Tapi malam ini saya juga kepingin berinfak 100.000, maka nggak boleh. Utamakan yang wajib. Demikian. Beda halnya kalau utangnya memang berjangka. Ya, hutangnya bulan depannya dilunaskan dan dia punya budget untuk melunaskan yang itu, maka boleh dia berinfak. Itulah ikhwah mewajibkan mendahulukan yang wajib. Ya, kita harus lebih mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Makanya kalau yang mengkodok ini segera mengkodok. Ya, segera mengkodok. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6, maka seperti puasa 1 tahun. Nah, itu bagi yang sudah selesai puasa Ramadannya, yang belum bisa. Demikian ikhwah. Walaupun memang kalau dia mau puasa misalnya nggak cukup nih waktunya, kan biasa kita tuh kalau pas Syawal untuk memulai puasa 6 itu kan nggak mudah ikhwah. Kita bisa nanti. Ada saja acara kita itu. Kadang-kadang hari ini nggak dapat lah, masih banyak lontong. Demikian masih makan lontong lagi. Akhirnya hitung sudah tinggal 5 hari, udah nggak jadi. Nah, gitu ya. Ya, kalau seandainya tinggal seminggu lagi, oke, silakan puasa 6. Tapi nanti habis puasa 6 lakukan, karena keterbatasan puasa 6 itu hanya di Syawal. Boleh. Tapi ketika dia selesai puasa Syawal, dia belum mendapatkan puasa 1 tahun itu sampai dia selesaikan puasa Ramadannya. Jadi puasa yang wajib itu segera ikhwah, jangan dinantikan. Ya, jangan nanti ke nanti. Ada yang mau tanya lagi? Oh, banyak masuk. Ketika zuhur dan asar saya lebih sering jamaah di musola tempat kerja karena teman saya tidak mau saya ajak ke masjid agak jauh. Bagaimana seharusnya? Boleh insyaallah. Itu tempat memang biasa untuk untuk sholat di kantor itu kan? Iya kan? Boleh. Intinya memang itu tempat khusus, ruangan khusus untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Dan saran saya ada azan. Azanlah di situ, karena kadang-kadang orang keluar kantor ikhwah agak rumit, apalagi jauh. Maka tentukan ruangan di situ. Tapi jangan ganti-gantian. Kadang-kadang ada ruang itu untuk sholat. Nanti pas hari Minggu gantian untuk misa gereja. Itu nggak boleh. Kalau masjid aja. Ada yang begitu ikhwah, gantian. Nggak boleh kalau gantian. Jadi memang itu masjid aja sudah, nggak ada pakai yang lain-lain. Demikian. Ada azannya, ada imamnya, boleh insyaallah. Ustaz, bagaimana hukum mengendorse untuk jadi tim pemenang kampanye dari salah satu calon daerah? Berapa gajinya? Mengendorse, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, permasalahannya adalah satu yang sering terjadi, yaitu masalah gunjing. Tadi juga saya baru ditanya tadi sore masalah ini. Saya bilang kalau dia menggunjing nggak boleh. Gunjing itu kan dzikru ka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Tapi kalau antum cerita inilah prestasinya, ini fulan prestasinya ini fulan prestasinya ini. Kalau itu nggak masalah, karena kan itu bukan keburukan. Adapun kalau bapak yang ini dia hanya begini, tapi bukan keburukan ya, hanya prestasi, nggak apa-apa. Tapi kalau wah hati-hati nih, ini oo-nya di mana-mana, nggak boleh. Ya, untuk menjelekkan, kalau betul saja ikhwah itu ghibah. Apalagi paslon-paslon kita Islam semua kan? Ada yang non muslim? Nggak ada. Mulai dari wali kota, gubernur, saya kira nggak ada, semua muslim. Dia punya hak muslim yang sama dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah, hak muslim sama posisinya. Demikian. Tapi kalau sampai digibahin, itu baru nggak boleh. Ya, itu nggak boleh.
Demikian ikhwah. Kalau menjelaskan prestasi-prestasi, boleh silakan. Dan antum bertanggung jawab dengan itu semua. Ustadz mohon solusi, bertetangga yang suka kumpul dan istri-istrinya nampak aurat serta sering bermusik. Kadang kami mau keluar rumah jadi rasa risih karena mereka hampir sering kumpul di depan rumah. Mohon solusinya Ustadz. Antum pagar aja rumah antum itu. Pagar, jangan ada masuk. Demikian. Karena rumahnya jadi tempat kumpul-kumpul. Ya dipagar aja ikhwah, pagar. Sehingga orang tidak jadikan dia tempat kumpul-kumpul. Ada yang lain solusinya? Itu betul tuh. Pindah cari tempat lain supaya antum nggak sungkan-sungkan. Ya kadang-kadang kan begini ikhwah, karena kalau di kampung-kampung gini memang ada tempat orang ngumpul-ngumpul seperti lapangan kita yang di situ bersama gudang. Tempat anak-anak ngumpul. Kalau mau kita larang bisa nggak? Bisa. Gimana? Pagar selesai. Insya Allah tetangganya nggak akan ribut, nggak akan kena ribut anak-anak. Kita pagar set, udah. Kan tahu mereka. Oh berarti sudah nggak boleh, gitu kan? Jadi nggak boleh. Kalau dia masih terbuka, berarti boleh. Itu ikhwah. Ya, jadi antum kalau nggak suka tetangganya ngumpul-ngumpul, ya di pagar depan itu, pagar. Berarti sudah nggak boleh kumpul-kumpul di situ, kan sudah jelas. Demikian. Makanya kalau mau larang anak-anak itu main di situ, ya nggak bisa. Orang memang terbuka terus. Kalau melarang caranya pagar. Apalagi yang main bola anak-anak antum-antum juga kan. Ini anak fulan ini, fulan ini. Biasanya kalau udah komat, saya baru keluar tuntang-tuntang baru lari mereka. Ustaz datang katanya. Baru lari mereka. Demikian ya. Tapi pindah solusi yang bagus juga. Beli rumah juga bagus. Ustaz mau tanya, mana yang lebih utama daftar haji atau umroh? Ikhwah haji. Kalau antum reguler haji aja. Ya, haji aja. Daftar dulu haji, dapat porsi, set, udah selesai, tinggal tunggu. Insya Allah antum menunggu gak lama ya, paling 20 tahun ya sekarang. Umroh, kapan antum punya pitih, punya duit, bisa langsung pergi. Tapi ini antum berbeda umroh, berbeda bulan, bisa beda tahun. Ya, saya ada ikhwan kita. Saya waktu itu di bulan Maret, dia di bulan depannya, Aprilnya. Saya di 2019, dia di 2020. Masih syukur nggak dilarang karena hampir mau Covid. 1 bulan. Jadi ini dulu dikejar. Ya, haji dulu dikejar. Demikian ikhwah. Kalau antum sanggupnya reguler, tapi kalau antum sanggupnya furoda, oke lah. Ini furoda harus jual tanah, jual rumah, pulang-pulang mau tinggal di mana kita, Dik? Demikian ya. Jadi kalau masih reguler, segera ikhwan. Ustadz belum punya rumah. Memang mau haji harus punya rumah dulu. Yang penting kan kewajiban kita sebagai suami sudah menyediakan tempat tinggal untuk keluarga walaupun ngontrak. Ya kan? Gak harus punya rumah ikhwan. Antum kontrakan aja agak-agak yang 15 juta setahun, 20 juta setahun cukup itu. Ya kan? Cukup itu. Demikian. Sisanya antum daftar haji. Kenapa hehe? Itu ya, haji dulu ya. Karena ini yang terpenting. Antum lambat sebulan udah berubah tahunnya. Ustaz, apakah anak-anak kita yang disekolahkan dikatakan penuntut ilmu yang mendapatkan keutamaan? Dah iyalah. Tergantung yang dia tuntut apa. Begitu ya. Termasuk ikhwah, tapi tetap saja beda ilmu umum dengan ilmu syar'i. Yang dikatakan menuntut ilmu yang ada keutamaan itu menuntut ilmu syar'i. Orang tua saya mau menikah lagi setelah meninggal ibu. Tapi adik perempuan saya tidak setuju karena masih mengenang ibu. Bolehkah? Boleh nikah tapi jangan tinggal di rumah ini dan meninggalkan harta yang ada selama masih sama ibu. Kok anak yang ngatur?
Demikian, kok ada yang ngatur? Kok demikian. Ikhwah, memang pengalaman saya pun waktu ibu saya meninggal di tahun 86 ibu saya meninggal. Bapak saya mau menikah lagi 3 bulan kemudian. Memang kakak nggak setuju. Saya dengan Bang Jul setuju. Pasti lah Pak, siap begitu kan. Kita siap mendukung jadi TS-nya, tim sukses. Karena ikhwah beda lah. Orang tua diurus anak dengan diurus istri itu beda. Beda ikhwah. Antum karena belum merasakan. Meninggal istri baru demikian. Memang sedih lah pertama kan, namanya istri. Tapi ya paling sebulan aja itu. Demikian. Kecuali memang kalau istrinya tuh dalam kali. Demikian ikhwah. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud dia katakan, kalaupun saya tahu masih ada sehari lagi dunia ini dan saya belum menikah, saya menikah besok katanya. Walaupun hanya tinggal sehari lagi. Karena keutamaan menikah itu ikhwah. Ya, kecuali kalau antum memang sudah nggak sanggup menikah lagi ya sudah. Ya, karena sudah menjadi kenangan hidup kata orang. Tinggal kenangan hidup dia. Nggak hidup-hidup dia udah kenangan. Demikian ikhwah. Jadi ya antum dukung ya nikah lagi karena beda, sekali lagi beda orang tua kita diurus oleh istrinya, ibu tiri kita lah, dengan diurus oleh anaknya itu akan beda, jauh beda ya, jauh beda ya. Carikan yang cocok untuk dia, jangan ayah antum 60 dicarikan gadis 20 tahun, nanti antum jambak-jambakan aja nanti itu dengan dia, jangan. Kasih yang memang jadi teman ngobrol, ikhwah. Ya, kalau antum masih muda-muda masih meninggal istri, ya carilah yang cocok. Saya mendukung ikhwah. Antum menikah lagi pun saya dukung. Serius, saya nikah lagi. Tapi ya tetap ada tes and properties dulu. Sanggup apa enggak? Ada ujian-ujian khusus. Supaya jangan menikahi janda dan menjandakan istri. Sekarang juga banyak kita sudah mengaji apa ini? Ustadz, bagaimana hukum foto mutlak haram? Ikhwah, kan sering kita bahas. Kalau dia yang dulu lukis tangan itu oke, itu memang sudah jelas haramannya. Kalau foto ini dia itu bukan dia itu bukan menandingi ciptaan Allah. Bukan. Dia itu bayangan kita. Sama seperti ketika kita bercermin. Hanya ketika kita bercermin, kita pergi, dia pun pergi. Kalau foto itu bayangan kita itu netap di situ dia, tidak kemana-mana lagi. Demikian ikhwah. Hanya perlu setelan lah. Kalau cermin kan yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri jadinya. Makanya kalau kita live pakai kamera depan, ustadznya minum pakai tangan kanan, dikira tangan kiri itu. Karena salah setel. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini yang rajih Allahu a'lam bishawab enggak haram. Begitupun gunakan untuk hal-hal yang positif, yang berguna. Untuk apalah antum cuma beli mie Aceh. Mie Aceh itu apa ikhwah? Ya, enggak ada gunanya kan? Enggak ada gunanya. Demikian, habis status. Demikian, kau mie Aceh aja pun sok paten kali, kambing bakar gitu kan. Akhirnya laga-laga status jadinya. Itu ikhwah. Jadi nggak perlu juga dan tidak bisa dipajang-pajang juga ikhwah. Ya. Kan kadang-kadang ada kita di tempat-tempat itu dindingnya Masya Allah, dia mulai wisuda TK. Kalau dulu kan kita wisuda hanya S1 kan. Ini wisuda dari mulai TK, SD, Masya Allah banyak kali uang keluar kita. TK, SD, SMP, wisuda terus sampai nanti salaman dengan pejabat, dengan kelurahan, dengan apa semua penuh gitu macam album. Demikian ikhwah. Nggak boleh juga dipajang-pajang. Ya, nggak boleh juga dipajang-pajang. Jadi boleh hanya sekedar untuk kebutuhan atau untuk untuk memori misalnya gitu kan, untuk kenangan boleh. Makanya di HP boleh kenangan, sebagai kenangan boleh. Demikian ikhwah. Tapi kalau untuk dipajang-pajang jangan. Misalnya antum pas lagi umroh, kepingin ini pas lagi di pintu masjid, misalnya gitu kan, set
untuk simpan-simpan aja nanti. Nih mama nih lagi di pintu masjid nih. Nih bapakmu nggak boleh dengan mamamu karena udah pisah kita di sini, beda pintu. Nah, begitu boleh untuk jadi cerita. Makanya umumnya orang berfoto-foto, tapi ada yang memang narsis sekali fotonya jadi ya. Doa depan Ka'bah, lupa dia Ka'bah di belakang dia. Kalau dia menghadap kamera kan membelakangi Ka'bah. Oh iya ya, jadi gimana? Akhirnya samping. Ka'bah di samping ini supaya nampak gitu kan. Nah, demikian. Ya emang segitu aja, nampak sekali. Foto. Ada gitu. Sekedar acting. Itu ikhwah. Ada seperti itu. Itulah dia. Ya antum yang melihat status-status itu ini aja deh. Apa namanya? Berbaik sangka aja ya. Berbaik sangka saja. Jangan ria ini, jangan. Biarkan aja. Doakan dia kalau dia insya Allah dia ikhlas. Ustadz, ketika ada yang meninggal biasanya masyarakat melayat memberikan sedekah kepada keluarga yang ditinggalkan. Bolehkah uang sedekah itu dipakai untuk keperluan sehari-hari keluarga? Boleh. Kan masyarakat sudah berikan, boleh. Demikian ikhwah. Hanya nggak perlulah pakai harus taruh beras di situ. Setiap yang ngasih kan ambil satu beras. Itu apa-apa? Coba saya tanya. Ya kan baskom taruh beras kan? Kemudian uangnya kan taruh situ. Mungkin logikanya supaya nggak terbang gitu kan, nggak terbang. Kan memang yang kita kasih kan yang 2000 itu kan memang ringan dia sudah, kena menipis dia kan. Takut kena angin nanti kena bubar. Oke, mungkin ditimpa beras lah, set. Oke. Tapi saya perhatikan ada ambil satu. Dimakan? Iya. Alah mana? Jangan pusing. Satu beras. Apa ya? Saya tahu di sini. Perhatikan ya kan. Pokoknya dia baskomnya ada beras. Terus biasanya ada tutup kan, kainnya. Nanti kalau dia nginfak masukkan, kemudian dia ambil satu beras. Itu sampai kenapa ambil satu beras ini? Anda tahu historinya apa? Anda tahu? Apa? Yang betul aja tukar tambah. Enggak, serius apa? Antum ada yang pernah tahu? Saya pernah ini apa? Setiap orang ambil satu gitu. Nanti digini-ginikannya gitu. Enggak tahu saya kenapa. Enggak ada yang tahu ya antum ya? Nah, ya itulah dia. Makanya kalau layat coba perhatikan. Supaya bisa kita juga sebagai pelajaran, mana tahu mereka maksudnya apa gitu. Entah ngasih kemudian ini niatnya jual beli, mana tahu kan jual beli kan satu tok padi, mana tahu kan bisa aja ditakwil. Allahu alam. Jadi intinya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kalau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ustadz, sampai di mana batas makmum boleh bersuara? Ya untuk dirinya sendiri aja. Ya, karena yang namanya membaca itu kan memang berkomat kamit. Adapun suara sirnya itu ya untuk dia sendirinya saja, jangan sampai yang sebelah pun jangan kedengaran. Karena kalau kita lihat ada yang biasanya itu kakek-kakek senior, dia sir dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia sudahlah makmum, dengar sampai 5 saf. Demikian ikhwah. Dia maksudnya itu membaca, tapi akhirnya mengganggu kan. Ada yang sin semua kan, ada yang sin semua. Ini kok sin semua? Mana banyak mana? Nunnya mana? Haknya mana? Kok demikian. Ya begitulah, gimana lagi. Jadi dia hanya untuk kita saja yang mendengar. Orang sebelah pun nggak usah dengar, karena akan mengganggu orang sebelah. Ya semana, ya itulah kira-kira batasannya. Apakah boleh mendoakan anak kita yang memiliki sifat akhlak seperti Nabi, sahabat Nabi dan orang soleh? Boleh, silahkan. Boleh, ikhwah. Ya, kan satu hal yang tidak mustahil bagi Allah. Silahkan, bagus doa. Ya Allah, berikanlah akhlak anak saya seperti akhlaknya Rasulullah. Silahkan, boleh. Ya, bagus pun doanya itu. Seperti sahabat Rasulullah, boleh, silahkan. Demikian. Nggak apa-apa. Asalkan jangan begini, ya Allah jadikanlah anak saya seperti malaikat Jibril. Itu nggak jadi. Itu sudah mustahil dia kalau begitu, ikhwah. Jadi macam malaikat Jibril. Ya Allah jadikanlah anak saya malaikat maut. Itu lebih parah lagi tuh.
Ustadz, ada seorang akhwat kecelakaan di jalan, lalu tergeletak di jalan. Terus ada warga yang ingin mengangkat ke pinggir. Akan tapi si akhwat tersebut tidak mau diangkat ke pinggir, alasannya tidak mahram. Sementara akhwat tersebut tidak mampu untuk ke pinggir dengan kondisi terluka. Antum jangan modus ya. Pertanyaannya, apakah sikap yang benar dilakukan oleh si akhwat tersebut? Itu kan hak dia, ikhwah. Ya, itu kan hak dia. Kalau dia nggak mau diangkat, ya sudah. Tapi buat macet apa enggak? Itu dulu. Buat macet apa enggak? Mana yang bertanya ini? Mana dia? Enggak ada yang bertanya. Masya Allah, siapa ini? Demikian. Kalau dengan dia ada di tengah jalan itu atau di pinggir jalan membuat macet, berarti kan memang mengganggu orang lain. Mau diangkat dia nggak bisa, udah angkat dong. Maksudnya itu mau diselamatkan karena merugikan orang lain. Ya, udah angkat aja, pinggir. Gak boleh, pinggir dulu, kalau mau diangkat. Sudah pinggir. Karena merugikan orang lain. Di Medan ini, ikhwah, kalau ada yang kejadian itu macet, mau dipinggir nggak dipinggir, macet apa? Ini gerakan yang mobil turunkan. Oh, perhatikan. Jadi macet, nggak ada apa-apa. Yang sepeda motor pun memperlambat, sambil nengok-nengok, ada apa-apa. Jadi keponya itu memang kuat di Medan ini. Demikian ikhwah. Padahal kejadian di pinggir. Itulah dia. Ya, jadi ya begitulah kondisinya. Kalau seandainya sampai membuat macet, ya dia dipaksa tuh di pinggir. Gak mau dia sudah ambil koran tuh, pegang kakinya, yang penting ke pinggir. Jangan buat macet. Karena dia nggak bisa sendiri ke pinggir. Demikian ikhwah. Dia nggak mau karena bukan mahram. Betul, memang betul. Demikian. Tapi kan ada yang dirugikan, orang ramai dirugikan gara-gara itu. Demikian ikhwah. Dan antum pun jangan seorang akhwat begini antum sok-sok mau nolong. Kalau nenek-nenek biarkan aja. Nenek biar aja lah. Demikian. Kalau laki-laki, tapi kalau akhwat, masya Allah semangat kali dia kan. Masya Allah, subhanallah. Kita harus menolong, kita jihad fisabilillah. Itu heleh namanya kalau gitu. Udah, ada yang langsung? Ya. Tentang kisah yang dikisahkan Rasulullah tentang seorang mengunjungi sahabatnya karena Allah. Itu kunjungannya bagaimana, Ustaz? Karena kita melaksanakan kunjungan ada apa? Mengutang ya, kan kita jadi salah paham. Kunjungannya bagaimana? Iya. Berkunjung, ya sekedar berkunjung bertemu. Yang sahabat, bukan sahabat, di salah seorang Bani Israel, dia pergi ke kampung temannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ditanya, "Kamu mau kemana?" "Mau ke temanku." "Apakah ada modal ataupun uang atau harta yang kamu titip ke dia?" "Enggak." "Jadi untuk apa?" "Ya sekedar mau bertemu. Karena dia teman, gitu aja. Karena saya cinta dengan dia karena Allah." Itu ikhwah. Begitu. Jadi kalau sekarang bagaimana? Kan ada jenis orang itu ikhwah yang datang, dia datang aja. Artinya dia sudah datang berkunjung, udah nggak ada yang lain. Ada yang memang dia kalau nggak mungkin datang. Dia kalau datang ngutang misalnya. Kalau datang ngutang. Akhi, saya ke rumah antum lah ya. "Oh, maaf. Kata tahu dia ngutang itu kalau datang." Misalnya begitu. Jadi dalam masalah ini nggak semua juga. Kalau dia ada orang ngutang atau setiap datang bawa proposal. Itu macam saya dulu tahun awal 2000 lah. Siapa itu? Ustaz Ali. Bawa proposal. Takut orang. Demikian. Jadi ya begitu. Karena datangannya itu ada satu misi. Tapi kalau misinya sekedar, ya saya kangen, saya mau ketemu, saya mau singgah, gimana? Boleh. Ayo silakan. Begitu ikhwan. Itu dia. Tapi kalau antum kangen, kapan itu datang? Ya pas-pas antum jam makan siang lah. Itu bukan kangen, cari makan namanya kalau itu. Kalau seperti itu. Jadi ikhwah ada yang seperti itu. Artinya dia datang ya sekedar kangen aja. Habis itu udah pulang dia. Nah ini yang dia sayang dengan kawannya itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dikarenakan apa-apa. Demikian. Oke lah ikhwah, itu saja, sudah bersengah 10. Ada lagi mau nanya langsung?
Tak ada. Okeylah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji tak pakai helm berdosa tidak, Ustaz? Nggak boleh antum ngaji pakai helm. Nggak boleh. Ya, gimana? Helm tinggal di sana. Jangan dibawa ngaji.